Selamat pagi anak-anak ibu. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur sosial. Sebenarnya pada materi kitab selanjutnya kalian itu mempelajari mengenai diferensiasi sosial. Namun sebelum masuk mengenai pembelajaran diferensiasi sosial, kalian harus tahu terlebih dahulu pengertian dari struktur sosial. Berikut ditampilkan dua buah gambar, yaitu yang pertama mengenai gambar dari planet yang ada di dunia. Nah, secara tidak langsung kita sudah melihat bahwa susunan dari planet ini memiliki pola seperti itu ya. Jadi ada polanya, di mana dalam dua gambar ini terdapat suatu susunan. Kalau di gambar yang pertama yaitu susunan dari planet yang ada di dunia. Lalu yang kedua ada yang namanya susunan dari sebuah rumah. Jadi sebelum rumah itu terbentuk utuh menjadi satu bangunan, terdapat yang namanya susunan atau kerangka rancangan dari rumah itu. Nah, di sini disebut dengan struktur. Secara umum ya, jadi terdapat yang namanya struktur. Struktur itu berarti suatu hal yang terpola atau tertata seperti itu. Itu definisi secara kata strukturnya saja. Maka hakikat dari struktur sosial yaitu suatu susunan status dan peran yang terdapat dalam satu sosial, ditambah dalamnya itu ada nilai dan norma yang mengatur interaksi antar status dan peran sosial. Sehingga struktur sosial adalah tatanan sosial dalam kehidupan masyarakat yang mengandung hubungan timbal balik antara status beserta perannya dan batas-batas perangkat unsur sosial tersebut. Di mana dapat kita simpulkan bahwa struktur sosial adalah cara bagaimana suatu masyarakat terorganisasi atau terhubung yang dapat diprediksikan melalui pola perilaku yang berulang antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat tersebut. Nah, dari gambar di bawah ini, apakah gambar tersebut merupakan contoh dari struktur sosial? Gambar A, ada satu susunan atau tingkatan, lalu gambar B, ini ada gambar orang tersusun melingkar, kemudian ada pusat ada orang terpusat di tengahnya. Lalu yang C ini gambar pekerjaan atau profesi yang ada di masyarakat. Lalu yang D juga merupakan tingkatan susunan. Nah, apakah gambar tersebut ini merupakan contoh dari struktur sosial? Ya, benar. Semua gambar ini termasuk dalam struktur sosial. Kalau yang A jelas ya dia sudah terpola dan tersusun, B juga begitu dan D juga begitu. Nah, kenapa C termasuk struktur sosial? Karena dalam gambar ini ada namanya dokter, pilot, kemudian dosen. Nah, seperti itu ya. Jadi di gambar ini terdapat yang namanya profesi, di mana profesi ini juga merupakan struktur sosial. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat peran dan status yang mereka jalani. Seperti itu ya. Diferensiasi sosial. Nah, dari gambar yang kalian lihat, kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ada berbagai macam suku, ada berbagai macam warna kulit, kemudian jenis kelamin juga. Kira-kira apa yang dapat kalian simpulkan? Ada berbagai kebudayaan, apa yang dapat kalian simpulkan dari gambar ini? Ya benar, keberagaman atau perbedaan. Ya, jelas berbeda ya, antara gambar satu dengan yang lain itu terdapat perbedaan. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita mengenai diferensiasi sosial, kalian mampu memahami pengertian diferensiasi sosial, serta mampu menganalisis bentuk-bentuk diferensiasi sosial, sehingga kalian mampu menyajikan hasil analisis mengenai bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Berikut bagian materi kita. Yang pertama yaitu mengenai struktur sosial. Kita sudah jelaskan mengenai pengertian ciri-ciri struktur sosial, kemudian fungsi dan bentuk struktur sosial. Selanjutnya kita akan membahas mengenai diferensiasi sosial atau ketidaksamaan sosial. Apa sih pengertian dari diferensiasi sosial? Nah, diferensiasi sosial ialah pembedaan masyarakat secara horizontal, dalam artian secara setara atau sama posisinya, sama perlakuannya, atau sama perlakuan di masyarakat. Sehingga tidak ada kelas sosial yang timbul akibat diferensiasi sosial. Kelas sosial ini tingkatan-tingkatan yang ada di dalam masyarakat atau kelas-kelas sosial yang dibentuk dalam masyarakat. Dalam diferensiasi sosial, masyarakat dikategorikan berdasarkan perbedaan-perbedaan yang setara, seperti itu. Misalnya ya, perempuan dan laki-laki, apakah ada pembedaan peran dan status mereka di masyarakat? Ya, seharusnya tidak ada. Karena
perempuan itu tugasnya misalnya nyapu, nyuci, masak. Laki-laki juga dapat melakukan peran perempuan. Laki-laki bisa masak, bisa nyapu, bisa nyuci piring kayak gitu. Jadi sebenarnya tidak ada pembedaan peran antara laki-laki dan perempuan di masyarakat, tergantung gimana masyarakat yang menilainya. Atau misalnya laki-laki bisa angkat air galon, perempuan juga bisa angkat air galon. Laki-laki jadi tukang bangunan seperti itu, jadi tukang bangunan atau proyek, kerjanya proyek kayak gitu. Perempuan juga bisa melakukan pekerjaan sebagai tukang bangunan. Sebenarnya itu tergantung keadaan yang memaksa. Jadi, laki-laki dan perempuan ini tidak ada pembedanya. Kalau misalnya perempuan bisa jadi dokter, laki-laki juga bisa jadi dokter. Kalau semua laki-laki bisa jadi pilot, perempuan juga bisa jadi pilot. Seperti itu. Jadi, diferensiasi ini menekankan pembedaan di masyarakat yang sifatnya setara. Sehingga tidak ada pembedaan-pembedaan secara peran dan perlakuan di dalam masyarakat. Seperti itu. Misalnya ini, misalnya agama Islam dengan agama Hindu. Apakah ada pembedaannya secara perlakuan di masyarakat? Ya, tidak ada. Kalau misalnya orang Islam dapat perlakuan lebih istimewa, orang Hindu tidak istimewa, otomatis itu akan menciptakan yang namanya pertikaian atau pertengkaran, sehingga memunculkan yang namanya konflik seperti itu ya. Jadi misalnya orang Islam dapat beribadah, dapat rumah ibadah, dalam masyarakat dibangunkan rumah ibadah, otomatis orang Hindu juga akan mendapatkan perlakuan yang sama. Tidak ada satu masyarakat yang berbeda agama yang tidak memiliki rumah ibadahnya di masyarakat. Seperti itu ya. Nah, ciri diferensiasi sosial itu ada yang namanya ciri fisik dan ciri budaya, lalu ciri sosial. Di sini kita akan membahas mengenai ciri fisik terlebih dahulu. Ciri fisik merupakan penggolongan terhadap perbedaan yang terletak pada fisik seseorang. Contohnya warna kulit, rambut, bentuk mata, bentuk wajah, seperti itu ya. Itu ciri fisik. Ciri budaya. Nah, ciri budaya pada diferensiasi sosial itu terjadi karena adanya pandangan hidup berbeda antara masyarakat. Misalnya perbedaan agama, norma, adat istiadat, pakaian, bahasa, dan lain sebagainya itu masuk dalam ciri budaya. Lalu ciri sosial. Dalam diferensiasi sosial juga terdapat yang namanya ciri sosial, yaitu berdasarkan adanya status sosial yang berbeda dalam lapisan masyarakat. Contohnya jabatan, profesi, atau peranan dalam masyarakat. Seperti itu. Itulah ciri-ciri diferensiasi sosial. Sehingga ciri-ciri diferensiasi sosial ini akan mengarah kepada bentuk-bentuk diferensiasi sosial. Di mana bentuk-bentuk diferensiasi sosial ini dapat disingkat dengan Kasarasi dan Gini. Apakah Kasarasi dan Gini tersebut? Mari kita lihat. Yang pertama yaitu diferensiasi klan. Di mana diferensiasi klan ini sekelompok orang yang dipersatukan oleh perasaan adanya hubungan kekerabatan atau seketurunan baik aktual maupun tidak. Seperti film kartun yang sering kalian tonton lah, kita ambil contoh tingkatnya. Film kartun yang sering kalian tonton, Naruto tuh. Naruto itu kan memiliki klan. Kita klan Itachi, berarti keluarga Itachi semuanya. Jadi marga atau klan itu memiliki identitas yang namanya klan Itachi seperti itu. Lalu diferensiasi agama, di sini diferensiasi perbedaan dalam agama. Jadi agama Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Protestan, itu diferensiasi agama. Dalam diferensiasi agama ini otomatis tidak ada yang namanya pembedaan-pembedaan dalam masyarakat. Walaupun terdapat berbagai macam agama, keberagaman agama dalam masyarakat tidak menjadi bentuk pemisah atau bentuk suatu hal yang harus menjadikan pertikaian. Meskipun di Indonesia terdapat yang namanya konflik agama, tapi itu bukan dikarenakan agamanya, tapi bukan dikarenakan ajaran agamanya, tapi dikarenakan individunya yang menjadikan sebuah agama yang dia yakini itu menjadi permasalahan terhadap agama yang lain. Seperti itu. Nah, diferensiasi suku bangsa, kita terdapat berbagai macam suku bangsa. Nah, suku bangsa ini seperti tadi pengertian dasarnya bahwa diferensiasi itu menciptakan yang namanya kesetaraan. Jadi suku bangsa ini walaupun berbeda-beda tetap menjadi satu kesetaraan di masyarakat. Lalu diferensiasi ras. Diferensiasi ras ini masuk ke dalam bentuk fisik yang ada dalam diri seseorang. Itu warna kulit, bentuk wajah, seperti itu, bentuk warna rambut. Itu masuk ke dalam diferensiasi ras, di mana tidak akan ada yang namanya pembedaan. Diferensiasi profesi seperti guru, dokter. Apakah posisi guru di masyarakat itu pandangannya lebih tinggi daripada dokter? Enggak sama. Kenapa? Karena profesi ini mereka memiliki keahlian masing-masing yang tidak dapat
dijadikan sebuah hal yang mana yang lebih tinggi kayak gitu, profesi dokter atau guru sama, tidak ada yang lebih tinggi, sama posisinya dalam masyarakat, dalam kajian diferensiasi sosial sama posisinya ya. Jadi itu dalam segi keahlian yang dimiliki dokter otomatis itu keahlian yang dia kuasai. Keahlian seorang guru ya itu hal yang dia kuasai kayak gitu. Jadi tidak menjadi sebuah pembeda untuk dapat perlakuan dalam masyarakat. Lalu diferensiasi jenis kelamin. Nah, tadi Ibu jelaskan di awal bahwa laki-laki dan perempuan itu memiliki peran yang sama-sama dapat dilakukan. Tidak ada pembeda. Kalau laki-laki bisa mengangkat galon, bisa jadi pilot, perempuan juga bisa. Kalau perempuan bisa masak, bisa nyuci piring, membantu kegiatan rumah, laki-laki juga bisa. Jadi tidak ada pembeda. Sekarang yang menjadikan sebuah pembedaan dan permasalahan baik klan, agama, suku bangsa, ras, profesi dan jenis kelamin itu adalah individunya sendiri. Sehingga Ibu tekankan di sini bahwa kita setelah mempelajari tentang diferensiasi sosial, coba dihilangkan mindset pemikiran bahwa ada pembedaan antara laki-laki dan perempuan, ada pembedaan antara klan yang ini dengan yang itu, ada pembedaan agama, ada pembedaan suku bangsa, ras, profesi, sehingga itu menjadi sebuah permasalahan, itu salah. Jadi pembedaan di diferensiasi sosial itu menciptakan kesetaraan, bukan permasalahan atau tingkatan. Seperti itu ya. Jadi sekiranya dalam masyarakat kehidupan sehari-hari kalian masih ada hal-hal yang seperti demikian, itu bukan merupakan kajian dari diferensiasi sosial. Hal-hal yang memunculkan konflik agama, suku bangsa, profesi, jenis kelamin, dan ras itu bukan merupakan suatu kajian diferensiasi sosial. Jadi diferensiasi sosial itu perbedaan yang menciptakan kesetaraan. Oke, sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan bisa menjadi pengetahuan baru bagi anak-anak Ibu. Sebelum tutup dengan salam, ada satu kata-kata bijak yang akan Ibu sampaikan, yaitu orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu, sedangkan orang-orang yang terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Nah, sekian penyampaian Ibu kali ini. Ibu tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Suksema. Terima kasih.